Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Senang sekali kita dapat bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam refleksi Gema pada hari ini. Topik refleksi Gema pada hari ini adalah tanda-tanda kedatangan Kristus. Sebelum kita merenungkan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari baru yang indah ini. Kami mengucap syukur untuk segala berkat yang telah Engkau berikan. Tuhan, saat ini kami ingin berdiam diri sejenak, kiranya Tuhan yang berikan kepada kami hati yang siap untuk mendengarkan. Dan ajarlah kami untuk memahami apa yang ingin Tuhan sampaikan pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di dalam Matius pasal 24 yang kita baca pada hari ini, Tuhan Yesus memberikan gambaran mengenai tanda-tanda kesudahan dunia dan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Yesus berkata dalam Matius 24 ayatnya yang ke-11 sampai 14, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, barulah tiba kesudahannya. Banyaknya nabi palsu, banyaknya orang yang durhaka, dan banyaknya orang yang kasihnya menjadi dingin. 3 hal ini disebutkan Tuhan sebagai tanda-tanda akhir zaman. Iblis senantiasa terus bekerja agar orang-orang semakin jauh dari Tuhan dan semakin mencintai dunia ini. Hari ini kita dapat melihat banyak orang yang sudah berani pergi ke mall, berlibur, bahkan makan di restoran, buka masker, masuk kantor setiap hari, kuliah offline, dan lain-lainnya. Namun saat ditanya mengapa belum pergi ke gereja, mereka mengelaknya dengan berbagai alasan. Kasih kepada Tuhan sudah menjadi dingin. Orang-orang Kristen kini sudah kehilangan gairahnya untuk datang langsung ke gereja, untuk bersekutu dan menyembah Tuhan secara langsung. Bagaimana dengan saudara? Yesus mengatakan bahwa hanya merekalah yang memiliki iman yang teguh sampai akhir yang akan diselamatkan. Tanda berikutnya yang disebutkan oleh Yesus adalah Injil Kerajaannya akan diberitakan sampai ke ujung bumi, agar semua orang dari segala bangsa dapat mendengar dan menerima anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Namun, kapan tepatnya akhir zaman tersebut akan terjadi? Siapa yang tahu? Tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Seperti yang tertulis dalam Matius 24 ayatnya yang ke-36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri. Dan ayatnya yang ke-44, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Jadi saat ini, jika ada orang yang berani mengatakan atau menafsirkan bahwa Tuhan Yesus akan datang yang kedua kalinya pada tanggal tertentu, maka kita yakin betul bahwa ia adalah nabi palsu yang sedang mengajarkan ajaran sesat. Jangan sekali-kali mempercayai orang tersebut. Yesus Kristus bisa datang kembali kapan saja. Bisa 1 menit lagi, 1 hari lagi, 1 tahun lagi, tidak ada yang tahu. Namun pertanyaannya, apakah engkau siap? Kita tidak perlu menafsirkan kapan waktu kedatangan Yesus. Yang lebih penting adalah apakah kita betul-betul mempersiapkan diri untuk kedatangan Yesus yang kedua kali itu? Apakah Anda siap jika Yesus datang kembali besok? 1 bulan lagi? Tahun depan? Dan masih banyak dugaan-dugaan lainnya yang bisa terjadi. Dalam bacaan Alkitab pada hari ini, Tuhan Yesus membicarakan mengenai masa depan,
Akan tetapi saat membaca mengenai nubuat, mengenai masa depan, fokus perhatian kita seringkali hanya sekedar memuaskan rasa ingin tahu. Kapan ya? Mengapa demikian ya? Apakah benar betul terjadi? Namun seharusnya kita lebih berfokus kepada bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita harus menanggapi hal tersebut. Apa yang perlu kita bangun untuk menyongsong masa depan tersebut. Sebagian besar nubuat dalam Alkitab justru baru bisa kita pahami secara tuntas setelah nubuat itu terwujud. Bagaimana dengan hidup Anda hari ini? Apakah kasihmu kepada Yesus masih menyala-nyala seperti saat engkau pertama kali menyerahkan diri? Atau justru sudah menjadi dingin? Apakah hari ini engkau hidup menyenangkan hati Tuhan dan melakukan kebenaran firman Tuhan? Atau engkau justru hidup di dalam hawa nafsu dosa dan dibelenggu oleh dosa tersebut? Mari kita siapkan hati kita, hidup dengan benar, berpegang pada firman Tuhan, dan jangan berikan kesempatan kepada iblis untuk menjatuhkan engkau. Mari saat ini kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami di dalam sorga, kami mengucap syukur untuk firman yang indah ini mengenai kedatangan Engkau yang kedua kalinya. Tuhan, biarlah kami tidak hanya berfokus mengenai tebakan-tebakan, mengenai kapan pastinya Engkau akan datang untuk kedua kalinya. Namun mampukan kami untuk berfokus pada hal yang lebih penting, yaitu kesiapan hati kami. Hal-hal apa yang perlu kami siapkan agar saat Engkau datang kedua kalinya, Engkau dapat mendapati kami sebagai hamba yang setia, hamba yang jujur, hamba yang berkenan di mata-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berkati kegiatan kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sedemikian jauh pembacaan Gema pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian.